karena jasa Bapa dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah beserta anak-anakku, siswi SMP IT Samaratul Fuad yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bagaimana kabarnya Ananda semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Kita berjumpa lagi di Ramadan Online Camp atau ROC. Tak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa di hari ke-27. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang indah di antara bulan-bulan yang lainnya. Bahagia rasanya ketika kita menyambut bulan Ramadan, dan alangkah sedihnya kita akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat ini. Ananda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang ingin Ustadzah sampaikan, yaitu 4 hal setelah kita melepaskan bulan Ramadan ini. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Saya mengajak kepada diri sendiri dan juga Ananda semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua, terutama nikmat dalam menjalankan ibadah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maka kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sebagaimana mestinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang disempurnakan dengan berbagai ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini, seperti puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran, serta ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, meminta qabulul amal, meminta agar amal kita, segala amalan kita dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan. Mengapa kita minta qabulul amal? Karena amalan yang diterima itulah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Banyaknya amal yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bermanfaat bagi kita. Nabi SAW di antara zikir pagi yang beliau ajarkan kepada kita setelah sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima, sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, yang artinya,
Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Marilah kita minta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita lakukan dan menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan juga ibadah yang lain menjadi ibadah yang hasanah, menjadi pahala dan menjadi ganjaran bagi kita di hari akhir. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah. Ananda yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada diri sendiri dan juga kepada Ananda semua untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar atas segala kesalahan yang kita lakukan. Bagaimanapun kita sudah berusaha melakukan amal solih di bulan Ramadan, berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, seikhlas mungkin, tapi tentunya di sana masih ada kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan ibadah. Maka pada kesempatan selanjutnya kita senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi kekurangan dan menerima amal ibadah kita meskipun penuh di dalamnya dengan segala kekurangan kita. Yang keempat, istiqomah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati Allah, istiqomah menjaga ketaatan setelah bulan Ramadan ini, jangan sampai seseorang hanya mendekatkan diri kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Maka di bulan-bulan seterusnya senantiasa kita menjaga amal ibadah kita dan ketaatan kita yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, di sana di bulan yang lain masih banyak amal-amal solih. Di sana masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dan Allah SWT mengatakan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi beribadah kepada Allah tidak dibatasi dengan bulan tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, tapi dibatasi dengan kematian. Kalau kita sudah meninggal, maka terputuslah segala amalan kita, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, yaitu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, berbagi dengan orang lain, membantu orang lain, itulah yang akan menjadi amalan-amalan kita kelak yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa mengalir dan terus-menerus hingga menjadi amalan yang senantiasa mendatangkan pahala bagi kita walaupun kita sudah meninggal, dan kita akan nantikan di akhirat nanti timbangan kita akan berat dengan amalan-amalan kita yang bermanfaat itu. Kemudian doa anak yang soleh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, anak-anak semua itu menjadi tumpuan dan harapan bagi kedua orang tua kalian. Mereka senantiasa berharap kelak anak-anak semua bisa menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian di dunia maupun di akhirat. Tapi selama nyawa ini masih dikandung badan, maka hendaklah kita harus menjaga keistiqomahan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga sholat berjamaah, menjaga puasa, bersilaturahim, membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah, dan ini bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi dilakukan di bulan yang lain. Kita juga dituntut untuk istiqomah menjaga ketaatan kita kepada Allah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga senantiasa kita istiqomah menjaga ketaatan kita kepada Allah di bulan-bulan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan